sampah ini menjadi berkah bagi masyarakat sebenarnya. Jadi sampah ini tiap hari selalu ada, jadi bisa kita manfaatkan. Karena sesungguhnya menurut saya manusia yang berguna adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dan rezeki yang kita terima sesungguhnya sebagian adalah milik orang lain. Satu tambah satu. Dua tambah dua. 4. Tiga tambah tiga. 2019 ayahnya meninggal. Sejak itu dadi ayah mbek ibu. Ndak karu-karuan wis kaya wis ngedeweni aku wisan kan kaya ndalek gawe anu anak loro iku ngarakno kuat. Nyambuti aku mila plastik kerja rekan itu. Rizky, belajar sing pinter. Biar cita-citae mek tercapai ya. Biar ibu sing ndalek duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kok maskernya nggak dipakai? Barusan minum, Pak. Kalau sudah selesai minum, maskernya dipakai kembali, nggih. Oke. Nah, kita kan nggak tahu kontak dengan siapapun di sini, karena kan banyak orang luar ngopi di sini. Nanti kalau jenengan nggak pakai masker, nah, bahayanya nanti bisa tertular virus corona. Kasihan anak keluarga, nggih. Ya, dipakai dulu. Pak, kula nggak ada sampah. Sampah sampun. Plastik. Oh, sampah plastik. Nggih. Sampun dipilah. Sampun. Sampun. Monggo, Pun. Purun langsung kula beto sakniki. Yen nyampe ngoten. gudang kula timbang. Oh, Benjing nggih. pas kula sambang mriki malih kula sukani artone. Terus pundi? Oh, nggih, nggih. Nggih, Nggih, Pun, monggo jenengan pendet, Pun. Niki. Niki. Amit kula tingali nggih. Nggih, nggih. Oh, nggih, Pun. Niki sampun bersih. Nah, niki nggih kula timbang ten gudang. Nah, mantun kula timbang.
benjing kula mriki malih nyukani Artoni nggih. Oh, ngoten. Niku betul nggih. Nggih, nggih. Nggih. Pun. Sampah ini sebenarnya memiliki nilai ekonomis, namun kebanyakan masyarakat kita masih belum memahami maupun bisa mengerti tentang nilai ekonomis yang ada di sampah ini. Saya memulai usaha ini mulai dari tahun 2014, kalau sampai sekarang berarti bisa dihitung kurang lebih 6 tahun berjalan. Sampah yang kami olah di tempat kami rata-rata tertinggi adalah polietilen terephthalate atau botol PET. Potensi PET ini lebih besar sebenarnya dibandingkan sampah-sampah plastik yang lain. Dalam hal untuk rekrutmen karyawan, saya memprioritaskan masyarakat yang non-produktif. Rata-rata kalau di sini adalah usia di atas 50. Prioritas saya adalah kaum marginal maupun janda-janda yang sudah sepuh atau sudah tua. Jadi di sini saya ingin memberikan sesuatu yang bernilai, atau saya ingin membagi rezeki tanpa harus merendahkan martabat seseorang. Jam 8 pagi. Tuh. Jam setengah 4 saya pulang. Alhamdulillah pun digawe cukup ya cukup, digawe kurang ya kurang. Ya, alhamdulillah pokok barokah punan nggih. Semasak mau kan beli ikan aja pokok ada tempe anak-anak. Pingin pokok cukup dipangan gawe nyangoni anak sekolah. Kan saat niki kan sekolah butuhkan HP. Karepe nggih pengin HP nggak ngoten niku karepe. Omset rata-rata yang kami terima dari usaha daur ulang sampah plastik ini sebenarnya cukup lumayan besar, kisaran antara 250 sampai 300 juta per bulan. Sebenarnya istri juga sempat komplain di awal-awal saya membuka usaha ini, karena mungkin melihat begitu padatnya jam dinas, harus membagi waktu dengan keluarga, membagi waktu dengan usaha ini. Tapi lama-lama istri pun mendukung dan setuju. Mungkin dia melihat karyawan di gudang itu seperti apa, dari kaum marginal, dari orang-orang yang pendidikannya tidak terlalu cukup tinggi. Ya, kita niatkan ibadah, kita kasih penyuluhan sedikit-sedikit kepada istri. Akhirnya alhamdulillah istri juga menerima. Bahkan biasanya kalau istri itu tidak ada kegiatan juga membantu saya dalam milah-milah sampah botol seperti ini. Rata-rata dalam 1 bulan, sampah yang kita terima, terutama sampah plastik, itu rata-rata mencapai 40 sampai 50 ton dalam 1 bulan. Nah, untuk
proses daur ulang di sini itu semua bisa didaur ulang asalkan itu sampah plastik. Nah, kita nanti akan berkoordinasi dengan industri-industri. Nanti kita setelah mencukupi tonase, kita akan kirim ke pabrik-pabrik atau industri-industri konverter untuk dibuat biji plastik atau peletan ataupun jadi produk jadi. Omset rata-rata yang kami terima dari usaha daur ulang sampah plastik ini sebenarnya cukup lumayan besar, kisaran antara 250 sampai 300 juta per bulan. Jadi serapan daur ulang di Indonesia masih sangat sedikit. Tingkat produksi bisnis daur ulang plastik di Jawa Timur, di Indonesia juga itu masih sangat rendah. Buktinya apa? Kita masih mengimpor entah itu biji ori, biji murni, ataupun biji daur ulang plastik dari negara-negara lain. Jadi itu kan sudah menjadi parameter. Potensi bisnis daur ulang plastik di Indonesia itu masih sangat besar. Dan juga dari segi bisnis, itu devisa negara kita itu sampai keluar. Pada saat kita mengimpor, itu sebenarnya kita kan mengeluarkan devisa negara. Jadi bukannya kita mengekspor, tapi kalau kita mengimpor, defisit neraca perdagangan dan sebagainya hanya dari satu sektor saja, itu kan sudah sangat terdampak secara perekonomian secara nasional. Semua sampah pada prinsipnya adalah berdampak, ya. Apakah itu sampah non plastik lainnya, sampah non organik, non plastik lainnya, misalnya beling, logam, kayu, kain dan sebagainya, semua pasti ada dampaknya. Tapi kalau kita bicara soal sampah plastik pada khususnya, plastik itu sebenarnya lebih friendly daripada sampah non organik yang non plastik lainnya. Kalau kita ambil contoh daur ulang besi misalnya, untuk mendaur ulang besi itu kalor yang dibutuhkan, energi yang dibutuhkan itu sangat besar. Belum lagi emisi karbon yang dihasilkan itu jauh lebih besar daripada proses pendaur ulang plastik pada yang saya tahu. Seharusnya jenis plastik PET ini untuk daur ulang adalah jenis plastik yang pasarnya terbagus. Kenapa? Soalnya jenis plastik PET ini adalah satu-satunya plastik yang kita bisa tingkatkan kualitinya. Walaupun sudah didaur ulang, kita bisa tingkatkan kualitinya kembali atau lebih bagus dari ori. Jenis plastik yang PP, LDPE, HDPE itu tidak bisa. Kita tidak bisa balikin kualitasnya. Kita cuma bisa campur lagi dengan ori. Kalau PET ini bisa 100%. Kita pakai untuk recycle lagi, pakai 100% lagi. Yang paling besar kita jadiin fiber. Fiber itu bisa dijadiin sebagai isi bantal, bisa jadiin isi selimut, bisa jadiin benang, bisa dijadiin geotekstil, non-woven, macam-macam. Habis itu kita bisa jadiin strapping band. Terakhir produk kita yang terbaru kita jadiin karung, kita jadiin shopping bag. Jadi ada beberapa produk kita seperti fiber itu kita jual di dalam negeri 80-90%, kita ekspor cuma 10%. Geotekstil itu untuk jalan raya 100% kita jual di lokal. Strapping band kita jual di lokal 100%. Terus untuk shopping bag, karung, untuk karung kebanyakan dijual di lokal, untuk shopping bag kebanyakan kita ekspor. Kalau diekspor terutama di Jepang, Eropa, Amerika, mereka peduli terhadap recycle. Jadi orang kalau disuruh pilih ini dari recycle, ini dari ori, mereka akan pilih yang dari recycle. Harga lebih mahal pun mereka akan pilih untuk recycle. Di Indonesia ini kelihatannya masih kurang ya, orang-orang untuk mencintai recycle ini masih kurang, belum terlalu peduli terhadap recycle, tidak seperti di Jepang, Amerika, Eropa.
Jadi tugas pokok saya adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Maka saya harus bisa mengayomi masyarakat. Nah, banyak cara untuk mengayomi ataupun memberikan yang terbaik buat masyarakat. Salah satunya adalah dengan sampah. Buat saya, polisi itu adalah sebuah profesi, juga panggilan jiwa. Jadi tugas pokok saya adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nah, definisi dari tiga filosofi tersebut saya artikan bahwa saya ini seorang pengayom. Maka saya harus bisa mengayomi masyarakat. Nah, banyak cara untuk mengayomi ataupun memberikan yang terbaik buat masyarakat. Salah satunya adalah dengan sampah. Namun apabila dikatakan ataupun dibilang malu, nah, mungkin di awal-awal saya mungkin merasa malu, tapi lama-lama itu menjadi sebuah profesi atau sebuah hal atau pekerjaan yang harus saya tekuni, dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat di sini sangat mendukung dengan berdirinya usaha daur ulang sampah plastik ini, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang istilahnya dari kaum marginal maupun dari menengah ke bawah. Semenjak berdirinya tahun 2014 sampai sekarang, untuk jumlah karyawan yang bekerja di sini tiap hari rata-rata kurang lebih 25 orang, itu yang ada di lokasi atau di gudang ini. Ada sebagian karyawan juga melakukan sortir atau pilah sampah plastik ini di rumah masing-masing sebagai mengisi waktu luang atau untuk mencari tambahan sedikit rezeki. Sampah ini menjadi berkah bagi masyarakat sebenarnya. Jadi sampah ini tiap hari selalu ada, jadi bisa kita manfaatkan. Otomatis semakin tahun saya sendiri berharap semakin banyak para pelaku daur ulang sampah plastik ini. Yang saya tahu dan juga teman-teman pelaku daur ulang plastik tahu lainnya, rata-rata sektor usaha daur ulang plastik itu banyak sekali kaum marginal yang terlibat di dalamnya. Jadi dengan industri daur ulang plastik ini dengan sendirinya banyak sekali kaum marginal yang terlibat dan bergantung di sektor usaha ini. Jadi kalau kita sama-sama ketemu bagaimana caranya supaya meningkatkan tingkat daur ulang plastik di Indonesia, itu dengan sendirinya serapan atas tenaga kerja, efek sosial, multiplier efek lainnya itu sangat terserap. Jadi harapan saya kalau kita sama-sama bisa meningkatkan tingkat daur ulang plastik di Indonesia, dengan sendirinya banyak mulut yang bergantung di sektor ini. Ini gaji ini sampai minggu ini ya. Pak, matur suwun nggih. Sami-sami. Kula badhe wangsul piye? Nggih, monggo. Terima kasih, Pak. Nggih.